kita melihat apakah ada keajaiban di laga terakhir, tapi prediksi saya tetap City yang juara. Sementara Inter menghadapi Sampdoria di kandang. Jadi prediksi saya, gelar juara Serie A ditentukan oleh Milan. Menurut saya, karena saya yakin Inter bisa mengatasi Sampdoria. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Serie A Italia dan Liga Inggris yang akan memasuki pekan terakhir. Tapi sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe ke channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Nah, Liga Inggris dan Serie A merupakan liga paling panas ya, karena juaranya harus ditentukan di pekan terakhir gitu kan. Setelah tadi malam Liverpool berhasil mengalahkan Southampton 2-1. Itu artinya jarak poin Liverpool dan City hanya tertinggal 1 poin. Jadi di laga terakhir menjadi laga final, laga penentuan siapa yang menjadi juara. City akan menghadapi Aston Villa, sementara Liverpool akan menghadapi Wolverhampton Wolves. Nah, menilik perjalanan kedua tim ini menarik ya teman-teman. Liverpool bagaimana dia berhasil memasuki laga final di semua kompetisi ya teman-teman. Liga Champions menghadapi Madrid, Carabao Cup sudah juara menghadapi Chelsea, Piala FA kemarin juara mengalahkan Chelsea. Jadi Liverpool ini memenangkan atau melaju ke babak akhir, melaju ke final dari semua kompetisi yang mereka ikuti, termasuk di Liga Inggris. Liga Inggris juga sama kan, ini mungkin hitungannya final ya, penentuan juara sampai laga terakhir gitu. Jadi luar biasa ya, kiprah Liverpool musim ini sangat luar biasa. Ini merupakan tim Liverpool versi terbaik selama diasuh oleh Jurgen Klopp. Nah, kunci dari keberhasilan Liverpool musim ini menurut saya adalah tidak banyak pemain yang cedera gitu kan. Liverpool jika bermain starting 11 penuh, tidak ada pemain yang cedera, merupakan yang terbaik di dunia saat ini menurut saya, selain Manchester City dan Real Madrid ya teman-teman. Karena apa? Komplit itu kan, di kanan ada TAA, di kiri ada Robertson, di tengah ada Van Dijk, ada Konate, di tengah juga ada Thiago Alcantara, ada Jordan Henderson, ada Fabinho, di depan juga ada variasinya, ada Salah, Jota, Mane, Salah, Jota, Diaz. Jadi ini tim yang komplit, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan bench yang bagus. Jadi ketika para pemain inti tidak bisa bermain, permainan Liverpool itu sangat beda sekali dengan tim intinya gitu teman-teman. Dan yang salah satu kunci sukses Liverpool adalah kembalinya peran Thiago Alcantara. Thiago Alcantara sempat sering di bangku cadangan, tapi di beberapa bulan terakhir permainannya terus meningkat, mengingatkan kita kepada Thiago ketika bermain di Bayern Munchen, bagaimana Thiago sangat bagus ya dalam mengalirkan bola, skill individunya bagus, shootingnya bagus. Jadi Thiago ini seperti hidup kembali di musim ini ya teman-teman. Nah, namun dilema juga terjadi. Kemarin di pertandingan menghadapi Chelsea, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Robertson, dan juga Fabinho juga mengalami cedera ringan. Jadi di pertandingan menghadapi Southampton, Jurgen Klopp banyak menurunkan pemain pelapis dan tetap menang ya. Jadi Liverpool juga tidak mau berjudi, karena mungkin saya yakin sih fans Liverpool juga masih berharap juara Liga Inggris, tapi di dalam hati kan, oh kayaknya untuk juara Liga Inggris cukup berat. Lebih realistis untuk mengincar Liga Champions menurut saya. Karena apa? Nanti di pertandingan terakhir ketika City bisa mengalahkan Aston Villa, itu sudah bisa mengabaikan laga Liverpool lolos. Karena apa? Kalau City menang, ya mau Liverpool menang 1000-0 juga tetap City yang juara. Sementara probabilitas menghadapi Real Madrid kan masih 50-50. Masih bisa menang di laga final. Jadi menurut saya sih lebih baik mengorbankan IPL. Meskipun nanti di lawan Aston Villa ketika para pemainnya sudah pulih, ya bisalah dicoba gitu kan skuad intinya gitu. Sementara City yang sudah gugur di semua kompetisi tadi fokus ke Liga Inggris. Nah, hebatnya adalah ketika City bisa menjuarai Liga Inggris musim ini, itu merupakan gelar juara keempat dari 5 tahun terakhir. Bayangkan teman-teman bagaimana Pep Guardiola bisa membuat Liga Inggris seperti Liga Petani. Jadi dalam 5 tahun
City yang juara terus gitu, hanya Liverpool yang bisa merusak dominasi itu. Jadi di Inggris ini Pep Guardiola berhasil menguasai Liga Inggris. Jadi ini akan menjadi laga penentuan yang menarik, tapi sih prediksi saya City yang akan menjadi juara untuk Liga Inggris gitu kan. Jadi tapi apapun itu, Liverpool patut kita acungi jempol karena berjuang hingga titik darah penghabisan. Permainan mereka juga tidak kalah bagusnya dengan City, tapi beberapa pertandingan mereka tersandung seperti menghadapi Tottenham Hotspur. Nah, kita melihat apakah ada keajaiban di laga terakhir, tapi prediksi saya tetap City yang juara. Kemudian kita beralih ke Serie A. Persaingan dua kota Milan, persaingan Inter Milan dan AC Milan musim ini seperti anti klimaks di musim lalu. Musim lalu AC Milan memimpin klasemen sampai paruh musim. Kemudian di paruh kedua permainannya berangsur-angsur menurun, di kudeta Inter Milan. Sekarang terbalik, Inter Milan menguasai di awal-awal, di akhir-akhir mereka disalip oleh Milan karena Inter Milan di beberapa pertandingan tersandung oleh tim-tim lemah gitu kan. Nah, kembali ketika Milan sudah menggeser Inter, mereka kembali tancap gas. Baru sekarang Milan dan Inter menyapu bersih semua pertandingan. Nah, tinggal kuncinya nanti di laga akhir. Milan harus menghadapi Sassuolo yang notabene adalah giant killer. Sassuolo bermain di kandang bisa mengalahkan semua tim. Sementara Inter menghadapi Sampdoria di kandang. Jadi prediksi saya, gelar juara Serie A ditentukan oleh Milan. Menurut saya, karena saya yakin Inter bisa mengatasi Sampdoria. Tergantung Milan bisa tidak menahan imbang, setidaknya menahan imbang Sassuolo. Dan prediksi saya bisa. Dengan fighting spirit yang Milan tunjukkan, dengan mentalitas baja yang Milan tunjukkan, dengan Sandro Tonali yang sangat brilian, bisa memenangkan Milan. Jadi prediksi saya, Milan yang akan menjuarai Serie A, bukan dari segi permainan, tapi dari segi mental. Karena apa? Ini di laga terakhir, ini udah faktor mental gitu. Teknik oke, tapi ini yang bermain cukup mental. Karena apa? Milan seri pun bisa menjadi juara gitu kan. Jadi beban itu sebetulnya Inter sebenarnya harusnya udah nothing tulus aja menghadapi Sampdoria. Karena apa? Syarat untuk Inter juara harus menang lawan Sampdoria, dan di sisi lain Milan harus kalah. Sementara Milan kan cukup seri juara gitu kan. Jadi Milan sebetulnya harusnya lebih enjoy menurut saya. Tapi kan ingat, Sassuolo bermain di kandang itu giant killer. Mengalahkan tim-tim raksasa, mengalahkan Juventus, mengalahkan Inter Milan, mengalahkan AC Milan. Jadi Milan juga tidak boleh menganggap remeh, karena di kandang Sassuolo itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kalah, minimal hasil seri Milan sudah menjadi juara. Dan saya prediksi Milan yang akan menjadi juara Serie A gitu kan teman-teman. Patut kita nantikan di laga terakhir nanti bagaimana siapa yang menjadi juara. Ya, segitu dulu ulasan bolanya teman-teman, dan salam olahraga.